Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5 Ibnu Qayyim, juga kelas 5 Ibnu Sina. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas materi tentang penambahan huruf sa pada kalimat fi'il mudhari ya. Ini merupakan ringkasan dari halaman 69 sampai 72. Jadi silakan kalian buka 69 sampai 72. Ringkasan materinya itu mencakup penambahan huruf sa ini. Oke, sebelumnya mohon maaf yang muncul nanti tangan Ustadz Lutfi saja. Wajahnya sesekali aja ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang huruf sa ini pada fi'il mudhari secara ringkas saja. Sebelumnya silakan mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, langsung saja. Poin yang pertama, jika kalian melihat kemarin pada pembahasan qiraah ya di halaman 69 itu ada kata kemarin itu ada huruf yang diawali dengan sa. Asalnya akhudu mengambil. Jadi ada kalimat sa akhudu. Saya akan mengambilkan. Nah, maksud sa akhudu di situ halaman 65 itu mengambil akan dilakukan. Nah, sa memiliki makna akan sesaat lagi atau menunjukkan waktu yang singkat. Sekali lagi, huruf sa itu maknanya akan sesaat lagi atau menunjukkan waktu yang singkat ya. Kemudian contohnya Ustadz beri contoh sebentar. Ada contoh satu, azhabu. Di sini azhabu ilal madrasati ya. Salah. Poin yang pertama, contohnya azhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Nah, sekarang kalimat ini jika kita rubah dan kita tambahkan huruf sa, maka artinya akan lain. Langsung saja ya. Bisa hapus di sini biar mudah. Asal katanya azhabu ilal madrasati, artinya saya pergi ke sekolah. Nah, ini menunjukkan waktu yang belum tentu, bisa kapan saja. Tapi jika kita menambahkan di sini, Ustadz pakai spidol merah ya, biar kelihatan. Jadi sa'azhabu. Nah, sengaja Ustaz tulis spidol merah biar kelihatan. Sa'azhabu ilal madrasah ditambah huruf sa. Maka maknanya saya pergi ke sekolah, tapi ada kalimat yang lebih detail artinya, yaitu saya akan. Nah, ada akannya. Pergi. Saya akan pergi. Nah, saya akan perginya ini menunjukkan waktu yang sebentar lagi. Sebentar lagi ke sekolah. Nah, beda ya. Kalau tadi azhabu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah, maka ketika ada sa masuk, maka maknanya atau artinya berubah. Saya akan pergi, waktunya sebentar lagi kemana? Ke sekolah. Nah itu contoh yang pertama. Sekarang kita ambil contoh yang di buku, kalian boleh lihat yang halaman 70. Saya hapus ya. Contoh berarti kita tulis contoh 2. Kita tulis contoh 2. Nah, contoh 2 kita ambil contoh di situ di halaman 70 ada kata sumu as-surata. Arsumu as-surata. Oke, arsumu itu melukis, as-surata sebuah gambar. Saya melukis gambar atau saya melukis sebuah gambar apapun itu. Maka sekarang kata saya akan melukis sebuah gambar, jika di depannya kita tambahkan sa, berarti menjadi sa'arsumu. Nah, sa'arsumu ada sa di sini, maka artinya bukan lagi saya menggambar sebuah gambar, tapi saya akan menggambar sebuah gambar atau saya akan melukis sebuah gambar. Contoh lagi, misalkan contoh yang kedua, masih halaman 70. Ustaz ngambil ke nomor itu 3 misalkan. Ada kata atau.
atbuhu at-to'ama. Nah, jika masih katanya a, maka artinya saya memasak makanan. Sekali lagi, saya memasak makanan. Diartikan ya, biar mudah. Saya memasak makanan. Nah, sekarang kita datangkan huruf sa ini menjadi sa'atbuhu at-to'ama. Ada sa di sini ya. Sa'atbuhu at-to'ama. Maka maknanya berubah. Saya, tapi diganti. Saya akan memasak makanan. Nah, itu jadi sekali lagi sa ini menunjukkan maknanya akan saat lagi dilakukan. Jadi contoh tadi kata atbuhu at-to'ama, saya memasak makanan. Maka ketika didatangkan atbuhu at-to'ama berubah menjadi saya akan memasak makan, dalam artian waktunya sebentar lagi. Oke, sekarang sekali lagi kita lihat contoh ketiga. Misalkan contoh 3 ya. Kita lihat contoh ketiga. Contoh 3 Ustaz contohkan yang di halaman 71. Kalian boleh lihat halaman 71. Contoh 3 halaman 71. Di situ, mohon maaf ya, ada gambar ini anak Ustaz. Halaman 71 di situ ada domir-domir anta, anti, ana, huwa dan nahnu. Nah, di situ ada pilihannya, ada sa'akhudu, ada satakhudu, ada satakhudina, ada sayakhudu, ada satakhudu. Berarti ada 5 perubahan domir pada pemasukan atau pada masuknya huruf sa. Sekarang nomor 1, anta. Nah, ada kata anta. Ini sudah kita pelajari ya, perubahan kalimat pada fiil mudhari sebenarnya. Anta, maka ketika domir asal katanya akhudu al-kitaba. Kata akhudu ini ketika ada domir anta maka berubah jadi satakhudu. Nah, kemudian cari, boleh ditarik garis silakan. Ada anti. Maka ketika akhudu didatangkan anti berubah jadi satakhudina. Nah ya, satakhudina. Anta satakhudu, anti satakhudina. Selanjutnya di situ ada akhudu jika kemasukan domir ana menjadi apa? Sa'akhudu. Yang pertama betul. Sa'akhudu. Silakan tarik garis cari. Kemudian yang keempat ada huwa. Ketika kalimat akhudu bertemu dengan huwa dan dimasuki huruf sa sebagai makna yang menunjukkan akan, maka berubah jadi sayakhudu. Oke, sayakhudu ya. Tinggal kalian cari. Dan terakhir nahnu, masih kelihatan di sini nahnu. Ketika kalimat akhudu ini kata asalnya mengambil, kemudian ada nahnu, maka sanakhudu, kita akan mengambil sebentar lagi. Ada naknya di sini ya, sanakhudu. Oke, teman-teman, itu saja pembahasan video materi pada video pembelajaran kali ini. Intinya setiap kalimat fi'il mudhari atau fi'il madi yang berubah jadi fi'il mudhari kemudian kemasukan huruf sa, maka maknanya berubah. Seperti tadi kata adhabu ilal madrasati, saya pergi ke sekolah. Maka ketika ada kalimat sa'adhabu ilal madrasati, maknanya berubah menjadi saya akan pergi ke sekolah sebentar lagi.
Kemudian tadi contoh yang kedua, perubahan kata arsumu menjadi sanar saarsumu. Kemudian contoh 3 yaitu ketika ada kata akhudu bertemu dengan domir ana, maka berubah jadi saakhudu, huwa jadi saya khudu, dan lain sebagainya ya teman-teman. Baik, itu saja dari Ustaz Lutfi. Silakan kalian pelajari kembali. Kalau masih ada yang bingung boleh japri ke Ustadz ya. Insya Allah setelah ini kalian silahkan catat pengayaan 5 pada buku catatan kalian dan kemudian dikirim ke Ustadz. Oke teman-teman kelas 5 Ibnu Qayyim, juga kelas 5 Ibnu Sina, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.